kalian satu persatu sesuai kelompok kalian masing-masing. Lalu kita akan mempraktekkan mengenai perubahan wujud benda. Nah, kemarin Ibu sudah meminta kalian untuk membawa benda. Apa saja yang kalian bawa sekarang? Karam, es batu, lilin, korek. Oke, jadi siswa sudah membawa gula, korek api, lilin, serta es batu yang nantinya akan kita jadikan sebagai bahan uji coba dalam materi perubahan wujud benda tersebut. Nah, kesini balik aja. Nggak apa-apa, tapi. Oke, Ibu akan menjelaskan petunjuk pengerjaan dari praktek ini. Nah, pertama kita sudah menyiapkan alat dan bahan. Lalu, ayo kita sama-sama ya, Nak. Selanjutnya, kita ada lilin. Kamu bisa menggunakan korek api? Bisa. Hati-hati ya. Soalnya ini akan melukai tangan jika kamu tidak hati-hati. Oke. Nah, sekarang Ibu dulu aja ya. Oke. Bisa tolong kamu tegakkan? Oke. Kita akan menghidupkan dulu. Oke. Kita sudah menyalakan lilinnya, lalu Ibu sudah menyediakan 2 sendok, yang dimana setiap satu sendok ini akan akan kita isi dengan benda yang berbeda. Yang pertama ada sendok gula, dan yang kedua ada sendok yang berisi es batu. Pertama kita akan mempraktikkan mengenai menggunakan benda gula. Kita ambil dulu ya gulanya, Nak. Oke, hati-hati ada api. Nah, sekarang kita menggunakan gula. Nah, ini jadi ini adalah gula. Kemudian kamu pegang, kita buktikan perubahan wujud bendanya. Kita letakkan di atas api, awas jangan terkena apinya. Oke, kita tunggu sampai gulanya mencair. Oke, kamu pegang. Dekat ke sini, Pak. Dekat ke sini kamera. Pegang. Dekat ke Nian, sudah. Dekat juga. Bisa kita lihat pada sendok ini sudah terjadi perubahan wujud benda, yang dimana gulanya sedikit demi sedikit mengalami pencairan. Oke, kita tunggu dulu. Stop, Ari, biar lagi sampai. Nah, sekarang kita akan menggunakan benda yang sudah kita siapkan yang kedua, yaitu batu es. Oke, pertama kita ambil batu es terlebih dahulu. Kita ambil yang kecil saja agar muat dalam. Nah, ini ya, kita letakkan di atas sendok, lalu kita letakkan di atas api. Oke, jadi bisa kita lihat yang pertamanya
es batu ini adalah benda padat, lalu jika kita letakkan di atas api, dia akan mencair. Jadi, kita menggunakan es batu ini sebagai perubahan wujud benda dari padat ke cair, yaitu menjadi mencair. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke materi perubahan wujud benda. Sebelum itu, Ibu akan menjelaskan dulu kepada kalian perubahan wujud benda itu apa. Jadi, dalam materi wujud benda ini terdapat 3 jenis. Yang mana yang pertama itu benda padat, yang kedua benda cair, dan yang ketiga gas. Lalu perubahan wujud benda itu apa? Kalian ada yang tahu tidak? Tidak tahu. Nah, Ibu jelaskan dulu ya. Jadi perubahan wujud benda itu adalah perubahan yang terjadi pada benda. Tahu benda itu seperti apa? Tahu. Contohnya buku, pensil, lemari ya, betul. Jadi perubahan wujud benda adalah perubahan yang terjadi pada benda yang merubah bentuk benda. Misalnya, Ibu contohkan, kalian pernah melihat lilin? Pernah. Nah, lilin itu dia kalau sebelum kalian bakar dia lurus, padat bentuknya. Tetapi apabila kalian panaskan dia akan cair. Dia akan menjadi kecil. Betul tidak? Betul. Nah, itu namanya perubahan wujud benda. Pada perubahan wujud benda ini terdapat 6 jenis. Kalau wujud benda tadi terdapat 3 jenis, perubahan wujud benda ini terdapat 6 jenis. Apa sih 6 jenis itu? Tahu tidak? Tidak tahu. Oke. Jadi, maksud dari perubahan wujud benda terdapat 6 jenis itu contohnya, misal perubahan dari wujud benda padat ke gas itu disebut menyublim. Itu yang pertama, menyublim. Yang kedua, sebaliknya dari gas menjadi padat itu disebut mengkristal. Selanjutnya dari padat ke cair itu disebut Mencair. Oke, selanjutnya dari cair ke padat disebut Membeku. Oke. Kalau dari gas ke cair itu apa? Mengembun. Oke, kalau dari cair ke gas? Menguap. Oke. Jadi ada 6. Yang pertama itu menyublim, kedua mengkristal, yang ketiga mencair, keempat membeku, yang kelima mengembun, dan yang keenam menguap. Nah, sebelum itu Ibu akan berikan contohnya dulu ya agar kalian mengerti. Kalian sudah pernah lihat belum ibu kalian membuat batu es? Sudah. Itu sebenarnya sebelumnya itu apa? Sebelumnya. Apa dia langsung keras atau apa? Padat. Padat. Jadi dia langsung padat. Sebelumnya dia itu mencair dulu, Bu, kan belum dimasukin di es batu di lemari Iya. es. Kemudian ketika sudah masuk di lemari es, nanti dia akan padat menjadi es batu. Oke, jadi sebelumnya dia merupakan air. Lalu ketika kita masukkan ke suhu yang lebih tinggi, itu akan menjadi batu es. Oke. Nah, jadi di sini Ibu terdapat beberapa contoh benda yang nantinya Ibu akan minta kalian untuk mengelompokkan apakah dia termasuk benda padat, benda cair, ataupun benda gas. Oke, siapa yang mau maju duluan? Ibu. Oke, Rika. Ibu sudah sediakan benda ini. Nanti kamu pilih. Ibu mau minta kamu untuk memilih 3 benda terlebih dahulu untuk memasukkan ke dalam benda padat, gas, dan cair. Oke, Bu. Oke. Itu apa? Ini lemari. Ini lemari, Bu. Oke. Selanjutnya Gas. oke. Kemudian cair. Itu apa ya? Beda. Oke. Nah, selanjutnya kita bahas dulu apa yang dilakukan oleh Rika. Jadi, menurut Rika, lemari itu termasuk benda padat, Sprite ini termasuk gas, dan coklat cair ini termasuk benda cair. Oke, sudah benar ya. Mengapa coklat ini disebut benda cair? Karena dia sudah dicairkan. Kalau misalnya yang biasanya kalian coklat itu padat, itu berbeda ya bentuknya. Kalau ini bentuk cair, jadi dia termasuk benda cair. Kalau lemari ini betul termasuk benda padat, dan gas ini karena dia minuman bersoda, jadi dia termasuk kepada benda gas. Oke, selanjutnya Ibu minta Medina untuk memasukkan 3 buah ke dalam kotak yang Ibu sediakan.
Sepertinya anak-anak ibu sudah mengerti ya, sudah memperhatikan penjelasan ibu dengan baik. Merina juga menjawab dengan benar, yang dimana lilin termasuk benda padat, sirup marjan itu termasuk benda cair, dan balon itu gas. Karena balon ibu kira Merina tadi bakal memasukkan balon ini kepada benda padat, tetapi dia benar memasukkan ke dalam benda gas. Nah, ada yang ingin kalian tanyakan mengenai pelajaran hari ini? Tidak ada, Bu. Nah, jadi mengapa ibu membuat media ini agar kalian ini mudah mengerti apa yang materi ibu sampaikan tadi. Misalkan ibu tidak membuat media, mungkin kalian akan membayangkan saja sulit untuk membedakan mana benda padat, gas, dan cair. Nah, jadi tujuannya itu agar mempermudah kalian untuk memahami materi serta kalian tuh bisa praktik langsung dalam mengelompokkannya. Oke, sudah paham semua? Oke. Sekian ya pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas kehadirannya.